Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan hasil pemilu 2024, namun gugatan dari paslon nomor urut 1 dan 3 pun dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan ke MK pada dasarnya sudah pernah terjadi sejak pertama kali pemilu dilaksanakan, yakni di tahun 2004. Selain itu, gugatan pada pemilu 2009, 2014, 2019 pun juga pernah terjadi, walaupun memang keputusannya hampir sama. Mahkamah Konstitusi selalu menolak gugatan Pilpres sejak 2004. Lalu bagaimana dengan gugatan Pilpres kali ini 2024? Kita akan bahas bersama sejumlah narasumber yang sudah tersambung via Zoom. Ada perwakilan dari tim hukum Ganjar Mahfud Vincentius Mendrova, juru bicara Timnas Anies Muhaimin Billy David Nero Tumelina, Wakil Komandan Alfa TKN Prabowo Gibran Fritz Edward Siregar, dan juga akan bergabung bersama kami dalam waktu dekat pakar hukum tata negara Profesor Juanda yang mungkin saat ini sedang masih melakukan ibadah malamnya. Tapi saya sapa terlebih dahulu Bapak-Bapak, selamat malam. Selamat malam Mbak Fani. Selamat malam Prof. Oke, tiga pihak ini sudah siap ya untuk menghadapi sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi, terlepas dari seperti apa materi gugatan dari masing-masing pihak dan juga materi counter untuk gugatan dari terutama paslon 01 dan juga 03 ya Bang Fritz. Tapi saya ke Bang Billy terlebih dahulu dari paslon 1 sendiri mengatakan, kalau saya bisa quotes, dari Timnas Amin sendiri melayangkan pada Kamis sekitar 00:58 waktu Indonesia Barat, tapi ingin menuntut pemungutan suara ulang tanpa keterlibatan Gibran Rakabuming Raka. Mungkin bisa didetailkan terkait dengan kenapa nama Gibran Rakabuming Raka saja yang disebut. Baik, sebelum masuk ke situ, ada prinsip dasar yang sebenarnya ingin kami bagikan. Terutama bahwa permohonan perselisihan PHPU yang kami ajukan ini adalah berdasarkan fakta bahwa kita ingin melihat semua nanti yang akan terjadi ketika putusan MK dibacakan tanggal 22 April itu betul-betul menegakkan prinsip keadilan, dan juga apa yang kami ajukan lebih besar dari hitungan kuantitatif suara pemilu, tapi kita melihat bagaimana demokrasi bisa dikembalikan sebagaimana mestinya. Kemudian dari permohonan yang kami ajukan ada beberapa petitum atau tuntutan yang kami ajukan, termasuk salah satu yang tadi disebutkan Mbak Fani. Tapi yang terutama dari apa yang tim hukum nasional Amin ajukan adalah pembatalan penetapan hasil KPU yang dibacakan tanggal 20 Maret kemarin. Dan itu kan berlaku juga bagaimana itu akan kemudian membatalkan keputusan atau ketetapan yang sudah diambil sebelumnya, baik itu penetapan calon presiden dan calon wakil presiden, dan juga penetapan nomor urut yang waktu itu diajukan. Dan kenapa memang nama spesifik yang muncul adalah nama dari cawapres dari 02. Karena kita melihat memang kita membahasakan itu sebagai sebuah pengkhianatan konstitusi dan pelanggaran terhadap prinsip pemilu yang jujur, bebas, dan adil. Pengkhianatan konstitusi ini berbicara tentang prosesnya. Di awal ketika pencalonan itu di bahasa yang kami susun di dalam permohonan kami adalah ketika Mas Gibran mendaftar waktu itu masih berlaku PKPU nomor 19 tahun 2023, di mana syarat formilnya menyebutkan bahwa usianya adalah 40 tahun. Dan kemudian secara kronologi muncul juga pelanggaran penyampaian dari DKPP tentang pelanggaran etika, dan kemudian secara syarat administratif harusnya KPU sebagai termohon dalam permohonan kami wajib untuk melakukan pengubahan PKPU 19 2023 melalui proses dengar pendapat ataupun audiensi dengan DPR, dan kemudian baru diterbitkan PKPU. Tapi pada waktu itu juga terbentur dengan kalender tahapan pemilu, di mana tidak mungkin lagi dilakukan proses pendaftaran dan seterusnya, sehingga beberapa proses tadi yang secara detail kami jelaskan. Dan yang perlu diingat juga bahwa permohonan ini juga sudah bisa diakses dengan publik secara terbuka. Jadi apapun yang kami cantumkan itu semuanya terbuka, transparan, dan diikuti dengan bukti-bukti terhadap dugaan atau pembuktian yang kami ajukan, sehingga publik bisa mengakses secara luas, dan nantinya apa yang kami sampaikan, kami cukup optimis bisa membuktikan apa yang kami sebutkan tadi dalam permohonan, dan juga publik pun bisa menilai dan juga memberikan evaluasi terhadap apa yang kami tuliskan dalam permohonan kami.
Oke, baik. Kalau begitu saya ke Bang Vincent, kalau misalnya dari paslon 3 sendiri, ya tidak hanya menyebut nama Gibran Rakabuming Raka seperti paslon 1, tapi juga menyebut pasangan Prabowo Gibran secara keseluruhan karena sudah dianggap melanggar ketentuan hukum dan etika yang ada sejak sebelum pencoblosan. Iya, jadi pertama tentu kami sudah mendaftarkan hari Sabtu kemarin berkaitan dengan permohonan PHPU kami. Dan di dalam PHPU kami memang sudah, saya kurang tahu kalau sudah bisa diakses publik ya, tapi pada prinsipnya setelah didaftarkan itu sudah bisa diakses publik berkaitan dengan permohonan PHPU yang didaftarkan oleh pihak pemohon. Dan di dalam petitum kami sangat jelas ya dan tegas bahwa kami meminta yang pertama dilakukan diskualifikasi terhadap pasangan calon untuk pasangan calon Prabowo Gibran, dan yang kedua adalah dilakukan pemungutan suara ulang untuk dua calon, yaitu calon nomor urut 1 Anies dan Muhaimin dan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Dan dari dasar petitum kami itu tentu kami sudah menguraikan hal-hal argumentatif yang termuat di dalam posita permohonan kami. Tentu kami sudah cukup menguraikan sangat detail apa-apa saja yang menjadi dalil-dalil kami, dan tentu yang menjadi substansi dari dalil kami adalah berkaitan dengan adanya nepotisme yang terkoordinasi gitu ya. Jadi kami melihat bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini tidak memuat secara rigid, tidak memuat secara detail, mengatur secara detail berkaitan dengan nepotisme. Memang kita melihat ada beberapa pengaturan berkaitan dengan terstruktur, sistematis dan masif yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Namun kami melihat bahwa berkaitan dengan adanya nepotisme yang terjadi di dalam pemilu atau Pilpres 2024 ini belum diatur secara komprehensif, sehingga kami menilai bahwa ada kekosongan hukum yang bisa dipertimbangkan hakim dalam putusan di Mahkamah Konstitusi nantinya. Itu kira-kira Mbak Fani. Nah kalau dari Bang Frits sendiri, dari 02 TKM Prabowo Gibran, apa-apa saja untuk counter argumennya nanti? Ya, terima kasih Mbak. Pertama-tama kami menghargai dan menghormati upaya yang diajukan oleh Paslon 1 dan Paslon 3 ke Mahkamah Konstitusi. Itu merupakan jalur yang telah diberikan oleh undang-undang kepada peserta pemilu terkait dengan proses sengketa hasil suara. Tetapi memang kalau kita membaca permohonan yang telah ditulis dan disampaikan oleh Paslon 1 dan Paslon 3, kami melihat bahwa sengketa hasil suara yang merupakan kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi tersebut tidak dibahas secara detail. Bahkan ada yang sama sekali tidak membahas soal sengketa suaranya, tapi membahas hal-hal yang lain, seperti soal pencalonan Mas Gibran. Meskipun tentu saja kita bisa membantah Mbak bahwa pencalonan Mas Gibran melalui putusan MK 90 tahun 2023 itu kan bukan putusan yang berdiri sendiri. Ada putusan 145, ada putusan 154 2023 di mana Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa terkait dengan putusan 90 tahun 2023 tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dan kemudian ada keputusan dari KPU terkait dengan pencalonan. Dan jikalau kita memakai cara berpikir Paslon 1 dan Paslon 3, bahwa pencalonan Mas Gibran itu ternyata dianggap cacat, kenapa pada saat proses keputusan KPU terkait dengan Paslon 2 misalnya, kenapa tidak dibawa ke kenapa tidak dibawa ke Bawaslu misalnya? Itu kan merupakan forum terkait dengan sengketa pencalonan misalnya. Nah, dan kira-kira kalau kita bisa melihat bahwa tentu saja Paslon 1 dan Paslon 3 kalau kita membaca dari permohonan yang disampaikan Mbak, dan kalau kita kan dari diskusi talkshow seperti ini kan sudah lama nih, dan sudah kita bisa menebak
lah kira-kira bentuk permohonannya seperti apa sejak kita bertemu dengan Bang Billy, dengan Bang Vincent. Jadi kita bisa tahu kira-kira akan arah mana daripada permohonan yang disampaikan. Tentu saja meskipun kami menolak kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam rangka untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran TSM, karena itu merupakan kewenangan daripada Bawaslu, tetapi kami tetap akan menjadi pihak terkait. Malam ini kami akan datang ke MK untuk memberikan surat permohonan kami sebagai pihak terkait, dan tentu saja kami akan menjawab setiap dugaan-dugaan yang disampaikan oleh pasal 1 dan pasal 3. Baik, termasuk juga soal kabarnya malam hari ini dari TKN Prabowo Gibran sendiri juga akan mendaftar ke MK sebagai penggugat. Bang Fri, saya harus konfirmasi. Ya, kalau sesuai dengan Undang-Undang Pemilu dan PMK 1 tahun 2024, maka kami akan datang sebagai pihak terkait, Mbak. Pihak terkait ya, tidak menggugat Ya, PHK, malam ini akan PHPU. datang pada pukul 9 malam. Ya. Oke, berarti sudah siap untuk akan melakukan sidang dalam waktu dekat. Ya, kami sudah rapat beberapa kali dan tim yang dipimpin oleh Prof. Yusril sudah siap, dan kita sudah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ataupun dugaan disampaikan paslon 1 dan paslon 3. Baik. Saya ke Prof. Juanda. Prof. Juanda, kita tahu memang aturan atau mekanisme seperti ini memang sudah ada dalam konstitusi atau undang-undangnya. Tetapi kalau kita belajar dari sejarah dalam 2 dekade dan 4 kali pemilihan umum, keputusan dari Mahkamah Konstitusi hampir sama, semuanya diloloskan. Keputusan atau hasil rekapitulasi pemilu hasil rekapitulasi pemilu tahun berapapun itu tetap diloloskan oleh MK. Terlepas dari seperti apapun materi gugatannya. Apa yang bisa Anda atau perspektif Prof. Juanda lihat dari tahun 2024 ini? Karena komposisi hakim sih bisa dibilang cukup aman ya, tanda kutip gitu, dengan ketidakhadiran atau ketika Anwar Usman yang dianggap bermasalah dan juga menyebabkan polemik seperti ini terjadi tidak diikutkan dalam sidangnya. Tapi apakah akan membuat sebuah perubahan atau apakah akan menjawab apapun pertanyaan yang saat ini muncul terkait dengan pelaksanaan sidang di MK? Ya, saya kira begini ya, apa yang dipraktekkan dalam proses pemilu dan yang bergulir di MK memang belum ada satupun gugatan atau permohonan dari yang merasa dirugikan itu dikabulkan, ya. Tetapi tidak bisa kita berpatokan pada persoalan sejarah praktek peradilan di periode yang lalu. Dalam hal ini tergantung pada, pertama adalah soal keabsahan dan kekuatan alat bukti yang diajukan oleh beberapa pasangan atau para pemohon dan termohon, termasuk dalam hal ini adalah terkait, termasuk juga adalah keterangan dari Bawaslu. Itu akan terlihat nanti bagaimana adu kekuatan keabsahan validitas alat bukti yang diajukan para pihak. Kemudian yang kedua adalah bagaimana para pihak ini meyakinkan hakim. Jadi meyakinkan hakim itu baik dari dalil-dalil yang diungkapkan di permohonan ataupun dari alat bukti yang diajukan. Yang ketiga yang menentukan adalah, yang paling menentukan dari sekian banyak parabel proses yang paling penting adalah bagaimana yakinkah hakim konstitusi dengan dalil, dengan alat bukti yang diajukan. Nah, ketika adu kekuatan, adu keabsahan alat bukti yang diajukan, maka terakhir adalah bagaimana hakim meyakinkan ya alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Nah, oleh karena itu apa yang dipraktekkan di beberapa periode 2004, 2009, 2014, 2019 yang lalu, saya pikir dalam praktek peradilan tidak bisa menjadi pedoman baku ya. Tetapi bagaimana sekarang peluang yang diperlihatkan atau yang terbuka bagi semua pihak ini
adalah sangat juga berpengaruh terhadap apa yang diajukan tadi yang saya maksud. Oleh karena itu, saya pikir ya bagaimana mereka misalnya membuktikan soal TSM misalnya, ya terstruktur. Ketika misalnya tentu tadi saya mendengar ya bahwa pasangan 02 sebagai pihak terkait dan KPU sebagai termohon dalam hal ini selalu mengajukan argumentasi secara melihat begitu optimisnya karena tidak ada signifikansi pengaruh secara kuantitatif bagi 01 dan 03 bisa permohonannya dikabulkan. Tetapi dalam hal ini juga 01, 03 juga meyakinkan kita bersama bahwa kami tidak melulu orientasi pada kuantitatif tetapi kualitatif. Dan ini prosesnya bagaimana? Proses mendapatkan angka itu bagaimana? Itu selalu didengungkan termasuk ingin mendiskualifikasikan pasangan Gibran, Prabowo, dan seterusnya. Semuanya saya kira sah-sah saja sepanjang argumentasinya. Nah itulah makanya tergantung nanti bagaimana. Hakim itu kalau memang hakimnya menggunakan mazhab hukum progresif, maka dia bisa melakukan terobosan-terobosan hukum yang mendasarkan pada substansi keadilan misalnya. Dan itu tidak bisa kita duga sama sekali, sering sekali terjadi di MK itu. Sebaliknya ketika dia menggunakan mazhab positivistik, legalistik, bagaimana adalah berkaitan dengan apa yang diatur dalam undang-undang, itulah yang dia pedomani, maka benar. Saya kira harapan untuk dikabulkan permohonan 01, 03 ini kecil. Nah ini kita lihat nanti bagaimana pengaruh juga ahli-ahli hukum tata negara, ahli-ahli yang disodorkan oleh para pihak akan mempengaruhi juga bagaimana meyakinkan hakim dan hakim terpengaruh sehingga dia yakin dengan apa yang dilakukan oleh para pihak itu tadi. Jadi secara tidak langsung ini yang lebih kuat untuk meyakinkan hakim Mahkamah Konstitusi lah yang akan memenangkan sengketa di MK, begitu ya Prof. Juanda. Oke, saya jeda sesaat dulu, kita jeda sesaat dulu Bapak-Bapak ya. Kita harus kembali setelah pariwara, jeda pariwara. Pemirsa tetaplah bersama kami, Sido Prime masih akan kembali setelah yang satu ini. Oke, kita lanjut kembali dialog kita malam hari ini, masih bersama dengan para narasumber. Ada Bang Billy, kemudian juga Bang Vincentius, Bang Frits, Edward Siregar, dan juga Prof. Juanda. Oke. Saya ke Bang Vincent. Bang Vincent tadi mungkin ingin menanggapi pernyataan dari Cawapres. Ya, saya udah bilang berarti ini saat ini Wapres yang baru ditentukan oleh hasil rekapitulasi pemilu 2024. Gibran Rakabuming Raka. Ini kalau misalnya ya dianggap gugatan yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi ini karena jagoan atau usungan dari Paslon 3, Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud nggak menang. Ya, jadi pertama tentu kita bukan semata-mata mencari kemenangan di Mahkamah Konstitusi. Memang betul bahwa dengan kita mengajukan permohonan ini, kita tentu optimis kita bisa memenangkan permohonan PHPU Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Namun saya pikir tadi apa yang disampaikan oleh Bang Frits, bahwa dari pihak pemohon, khususnya 03, tidak menyinggung berkaitan dengan perolehan hasil suara. Saya pikir kita tidak mau terjebak pada persoalan perolehan perselisihan hasil suara ya. Kita melihat bahwa kita menguji dan kita mendalilkan penyebab terjadinya perolehan suara itu. Jadi bukan semata-mata pada perolehan suara tapi penyebab asal muasalnya, kira-kira begitu. Saya sependapat tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Juanda bahwa ini setiap sengketa Pilpres PHPU ini memiliki kasuistik yang berbeda dengan Pilpres sebelumnya. Ini kita tidak mungkin menjadikan rujukan utama karena bagaimanapun setiap pemilu memiliki keunikan, memiliki kualitas pemilu yang berbeda ya. Jadi tentu juga kita sekarang sedang menunggu dan sedang ditunggu oleh publik bagaimana Hakim Mahkamah Konstitusi
bisa mengembalikan marwah lembaga ini yang sudah hancur, ya sudah menimbulkan distrust di tengah-tengah masyarakat akibat dari putusan nomor 90 yang berkaitan erat dengan pemilu 2024 ini. Nah, kalau tadi disampaikan bahwa kalau hakimnya melandaskan pada progresivitas dalam mempertimbangkan nanti permohonan PHPU ini, maka kami justru mendorong itu supaya hakim Mahkamah Konstitusi ini tidak semata-mata pada berpatokan pada ketentuan peraturan yang sudah ada, ya, atau hanya melandaskan pada ketentuan yang ada ini, tapi bisa lebih progresif dalam menilai, mempertimbangkan apa yang sudah kami dalilkan. Sama seperti tadi yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini kami menilai ada kekosongan hukum di sana. Nah, betul bahwa tadi Bang Fris menyinggung bahwa semestinya kalau berkaitan dengan TSM ini diselesaikan di Bawaslu, gitu ya. Tapi kenapa waktu itu tidak? Perlu kami jelaskan bahwa pertama berkaitan dengan TSM ini kami menilai bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini belum sempurna menyelesaikan persoalan unsur dari TSM itu. Kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini, dia hanya mempersoalkan berkaitan dengan misalnya proses, tata cara, mekanisme, gitu ya, dan kemudian money laundry atau money politik, gitu ya, atau politik uang. Sedangkan berkaitan dengan nepotisme, berkaitan dengan abuse of power, gitu ya, ini tidak disinggung secara komprehensif di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, sehingga kami melihat bahwa sekalipun sudah diberikan kewenangan berkaitan dengan TSM itu kepada Bawaslu, tapi berdasarkan pada kekosongan hukum dan ciri khas keunikan kasus yang berbeda sebagaimana dimaksud oleh undang-undang atau lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu, maka bukan tidak mungkin bahwa permohonan ini bisa dipertimbangkan dan bisa dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dan ini yang kita dorong. Tentu di dalam permohonan kami sangat banyak, ya. Kami juga menyinggung berkaitan misalnya di beberapa negara ada pemilu yang dibatalkan atau pilpres yang dibatalkan. Nah, ini menjadi salah satu pembanding nanti dalam argumentasi yang sudah kami ajukan dalam permohonan kami. Dan kami meyakini betul bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki momentum yang baik untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga ini. Karena asal muasal persoalan ini itu juga berasal dari putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Mudah-mudahan di hilirnya ini bisa dikembalikan kepercayaan publik itu oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Jadi dia yang memulai, mudah-mudahan dia yang mengakhiri, kira-kira begitu. Jadi kita berharap Mahkamah Konstitusi bisa lebih progresif dalam mempertimbangkan nanti dalil-dalil dan bukti-bukti yang kami ajukan di persidangan. Walaupun misalnya nanti ketika sudah diputuskan misalnya, atau pemilu ulang, terus kemudian yang menang bukan pasangan Ganjar dan juga Prof. Mahfud, gimana Bang Vincent? Ya, memang kan salah satu yang memang kita persoalkan itu adalah kita menilai pemilu atau pilpres, khususnya pilpres, ya, kita menyinggung soal pilpres ini, bahwa ada jujuran dalam proses pemilu kita. Kalau kita lihat di dalam azas pemilu kita di dalam Undang-Undang Dasar itu luber dan jurdil, nah ini tidak terwujud di dalam pemilu atau pilpres di 2024 ini. Nah, tentu apabila misalnya azas ini ditegakkan setegak-tegaknya, dilaksanakan sebaik-baiknya, tidak terjadi pelanggaran kode etik, ya,
dilakukan oleh penyelenggaraan pemilu, tidak terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi, dan tidak terjadi abuse of power dan nepotisme, maka siapapun yang menang kita akan terima, gitu loh. Siapapun yang menang kita akan terima, karena kita melalui pemilu ini secara bermartabat, gitu loh, secara jujur, bebas dan adil. Nah, ini kan yang tidak kita dapatkan di dalam Pilpres di 2024 ini. Itulah kenapa kemudian kita meminta dalam petitum ini bahwa berdasarkan dalil-dalil kami meminta untuk didiskualifikasi supaya proses pemilu 2024 jika nanti dikabulkan itu bisa lebih fair, ya, lebih jujur, lebih bebas, ya, lebih adil. Dan tentu saya pikir bukan hanya saya yang mau ini. Saya pikir juga Bang Frits juga mau azas pemilu kita juga dikedepankan dalam setiap Semuanya pemilu. juga mau, Bang Pemilu Vincent. ini kan sangat pengalaman berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Itu yang menjadi dasar utama kita, yaitu azas luber dan jurdil. Saya pikir juga Prof Juanda juga sepakat soal apa yang saya sampaikan ini. Itu argumentasi saya soal itu. Oke, pemilu tahunannya Bang Frits ya. Oke, nah kalau Bang Billy sendiri, terutama kalau dari paslon 1 sendiri melihat bagaimana sidang yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini, apakah arah anginnya akan berbeda dengan keputusan MK tahun-tahun sebelumnya? Walaupun yang kita tahu tadi, Hakim MK Anwar Usman sih tidak ikut dalam sidang sengketa pemilu, tapi apakah tidak ada ketakutan being rich or something? Baik, kami ingin bedah ini melalui dua perspektif landasan. Yang pertama melalui landasan hukum. Jadi di salah satu dalil yang kita sebutkan adalah ada putusan MK nomor 85 tahun 2022 yang menyebutkan bahwa saat ini sudah tidak ada lagi sekat pembeda antara pemilu kada ataupun juga pemilu yang berlangsung di skala nasional, baik itu pileg ataupun pilpres. Jadi ketika kita berbicara itu, maka bahasa legalnya tidak ada lagi rezim pembeda yang membedakan bahwa apa yang terjadi di pemilu kada tidak mungkin terjadi di pilpres. Dan itu yang berkaitan dengan landasan tentang teknokratis atau pengalaman kita sebelumnya. Tadi Bang Vincent sempat singgung pengalaman di negara-negara lain. Saya singgung pengalaman yang pernah terjadi di negara kita. Sejak berlakunya pilkada serentak, ada beberapa kabupaten yang pernah memiliki permasalahan serupa. Dan saya sebutkan misalkan Kabupaten Saburai Jua di NTT, kemudian Yalimo, Bovendigul di Papua. Itu pernah punya, bahkan di tingkat provinsi ada di Jawa Timur, itu pernah punya pengalaman serupa bagaimana hasil keputusan tentang pemilu itu dibatalkan dan kemudian ada proses yang berlaku setelahnya. Dan kedua, di landasan hukum yang kedua kita juga melihat MK ini sebagai last resort, pintu terakhir bagaimana harapan kita terhadap keadilan, harapan kita terhadap demokrasi itu ditegakkan. Dan itu merujuknya juga ke Undang-Undang Pasal 24C di Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili pemilihan presiden secara final, dan itu diturunkan juga ke aturan-aturan turunan terutama tentang undang-undang kekuasaan kehakiman. Dan kita melihat dari kedua landasan hukum tadi, kita sudah cukup kuat untuk menyatakan bahwa dalil yang pertama tidak ada rezim pembeda, bahwa apa yang terjadi di daerah itu bisa terjadi juga di level nasional. Memang kita tidak pernah punya pengalaman itu. Tapi misalkan saya ambil contoh di Bovendigul, di Saburai Jua di NTT itu bahkan sebulan setelah dinyatakan pemenang pemilu itu diproses ulang, karena di situ waktu itu kasusnya adalah pemenang pemilunya bupatinya memiliki warga negara ganda, warga negara asing, sehingga itu pun kan sudah tidak berbicara tentang penghitungan bagaimana itu terstruktur sistematik masif, tapi sudah hal-hal yang bersifat administratif. Dan itu juga yang kami percaya apa yang dibahas di 01 ataupun 03 dan juga semua landasan hukum serta beberapa referensi yang pernah terjadi di negara kita ataupun juga di negara lain ataupun di daerah-daerah di Indonesia, itu yang bisa memperkuat dalil-dalil terhadap pembuktian apa nanti yang bisa membuktikan bagaimana petitum kami diperkuat dengan beberapa dalil-dalil tersebut. Oke. Bang Frits,
Harinya yang untuk gugatan ini kan bukan ditemani ya, dipimpin oleh Prof. Yusril Ihza Mahendra yang notabene juga sudah sering sekali bersengketa atau menghadapi sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi. Apa yang membedakan tahun ini? Pertama-tama saya mau menjelaskan dulu Mbak apa yang disampaikan oleh Bang Vincent dan juga Bang Billy bahwa Monggo. Kita kan kondisi hari ini adalah merupakan produk dari sejarah ketatanegaraan yang kita miliki. Tahun 2004 saat kita pertama kali melakukan pemungutan suara langsung kepada Pilpres, dalam berbagai putusan sengketa suara tahun 2004, MK mengatakan bahwa perlu adanya perbaikan dalam proses pemilu. Kemudian di tahun 2008, kemudian kita mengenal ada proses pilkada langsung, di mana MK kemudian memperkenalkan apa yang dimaksud dengan TSM. Saat itu Ketua Mahkamah Konstitusi adalah Prof. Mahfud misalnya. Kemudian kita bisa melihat kemudian pada tahun 2016, kemudian bisa dilihat bahwa perlu ada tahun 2010 adanya penguatan kewenangan pada Bawaslu. Dulu Bawaslu itu dipilih oleh KPU, kemudian Bawaslu menjadi independen. Tahun 2016 kita nggak pernah punya pengawas TPS, Mbak. Pengawas TPS itu baru muncul di tahun 2016 misalnya, Undang-Undang 10 tahun 2016. Baru kita punya pengawas TPS. Tahun 2011 kita punya namanya DKPP. Tahun 2012 kita juga punya penguatan Bawaslu Provinsi, dan untuk tahun 2017 ada penguatan untuk Bawaslu Kabupaten Kota dan Bawaslu Provinsi dibentuk secara permanen, dan adanya pelanggaran administrasi yang final dan mengikat di Bawaslu, adanya pelanggaran pidana, Walaupun ada juga gugatan sengketa masih tetap diajukan ya Bang Fris ke MK. Juga ada sengketa proses. Poin saya Mbak adalah bahwa tidak bisa kita disamakan dengan berbagai negara lain yang dimana dikatakan di negara lain itu ada proses pilpres yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusinya. Pada saat tidak ada aturan-aturan hukum yang mengatur soal pemilu, mungkin pendapat tersebut dapat kita benarkan. Tetapi kita mengacu kepada produk hukum kita sendiri. Undang-undang yang sama-sama kita buat, yang sama-sama kita sudah lakukan sejak tahun 2019 bahwa ada prosesnya gitu loh. Jadi kenapa ada pembagian tugas antara Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi? Karena sejak awal Mahkamah Konstitusi sudah melihat bahwa perlu ada yang mengawal proses. Proses pemilu ini kan mulai dari pemutahiran DPT. Kita berbicara mengenai pemilih siapa menjadi penyelenggara, proses pencalonan, proses kampanyenya, proses masa tenangnya. Itu kan proses pemilu. Dan Mahkamah Konstitusi tidak bisa melihat semuanya. Perlu ada keadilan di masing-masing tahapan. Oleh karena itulah kemudian dari konteks ketatanegaraan ada pembagian tugas antara Bawaslu, DKPP, dan Mahkamah Konstitusi. Semuanya tidak bisa digabungkan hanya pada saat berkumpul di Mahkamah Konstitusi. Dan Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusan terkait dengan penguatan Bawaslu kembali menegaskan terhadap pentingnya pembagian tugas dan pentingnya penguatan Bawaslu sebagai bagian dari penyelenggara pemilu yang memberikan keadilan pemilu dalam proses. Jadi Mbak, kalau kita bisa melihat bahwa kemudian bagaimana konteksnya, bagaimana persiapannya, tentu saja kami akan siap. Tentu saja dengannya pendapat bahwa misalnya tadi ada dugaan-dugaan yang disampaikan oleh Paslon 1 dan Paslon 3. Kemudian kan kami bertanya gitu, apakah ada laporan ke Bawaslu misalnya? Dugaan bansos dilaporkan nggak sih ke Bawaslu? Kemudian di daerah mana saja? Apakah satu tempat, satu kabupaten? Kan tidak bisa karena satu laporan digeneralisir terjadi di seluruh Indonesia atau di 50% misalnya. Itu kan salah satu hal yang perlu dibuktikan terlebih dahulu oleh Paslon 1 dan Paslon 3. Oke. Prof. Juanda, ini ada perspektif hukum yang berbeda-beda antara Paslon 1, 3, dan juga 2. Menurut Anda, ya seharusnya dalam konstitusi atau aturannya perspektif seperti apa yang harusnya digunakan sih? Prof. Juanda boleh di-unmute gawainya? Ya begitu, kalau sama tidak mungkin terjadi polemik ke peradilan Mahkamah Konstitusi kan. Dan memang di dalam praktek peradilan manapun karena ada pemohon, ada termohon, ada tergugat, ada penggugat, ya kan, ada penuntut, ada pembela. Saya kira memang itulah esensinya dari sebuah peradilan, ya. Saya kira memang bukan itu yang kita persoalkan, tetapi yang penting bagaimana mereka, ya,
pasangan masing-masing ini mengajukan ya dalil-dalil itu bisa dibuktikan. Saya kira itu yang penting. Nah, cuman kita melihat kan, saya mengamati dari tidak hanya di forum ini, di forum-forum manapun di media kita, pastilah antara 01, 03 kita anggap satu kubu, di lain pihak KPU dengan terkait satu kubu. Jadi ada dua-dua ini nanti, termasuk yang ketiga adalah Bawaslu tentu berada di bagian termohon tentunya. Dari sini kan kelihatan, kalau saya melihat itu selalu yang satu menonjolkan ya bagaimana peraturan legalistik, formalistik itulah yang dijadikan pedoman seperti kata Bang Pris tadi, bahwa kenapa tidak diajukan ke Bawaslu. Nah, tapi kan 01, 03 mengatakan apakah tidak diajukan ke Bawaslu sehingga langsung otomatis bahwa ini tidak bisa diterima, tidak bisa. Saya kira tergantung mazhab masing-masing nanti. Dari sini kelihatan mazhabnya berbeda, tentu di Hakim Konstitusi akan memperlihatkan bagaimana. Makanya ketika format dan konfigurasi dari Hakim Konstitusi itu misalnya menggunakan hukum progresif, tidak melulu pada formalistik legalistik misalnya, maka tentu pemohon itu akan dikabulkan dan putusan KPU dibatalkan. Tetapi sebaliknya ketika banyak hakim konstitusi misalnya menggunakan mazhab atau pahamnya yang diajukan oleh KPU dan kait, maka pasti ya dapat diduga dua pemohonan akan ditolak atau tidak diterima. Sehingga saya melihat bagaimana ya peluangnya masih tetap sama menurut saya antara pemohon dengan termohon. Termohon itu bisa saja tetap dengan putusannya diperkuat dan disahkan oleh MK, atau sebaliknya juga bisa saja kalau kita lihat misalnya mampu 01 dan 03 membuktikan ada korelasi antara pemberian bansos dengan perolehan suara atau bagaimana pemilih untuk mengambil keputusan sehingga terpengaruh oleh bansos 3 hari atau 4 hari, 5 hari, 1 minggu sebelum pemilihan umum pemungutan suara, maksud saya ternyata bisa diajukan oleh mereka bisa dibuktikan dengan itu? saksi dari kampung-kampung yang ada di seluruh Indonesia misalnya, sehingga membuktikan masifnya, tersusutnya Nah, saya kira di sini kita tunggu bagaimana keberanian dari Hakim Konstitusi. Walaupun memang saya melihat masih belum yakin benar saya, tetapi dari beberapa hakim kalau bisa saya prediksi masih, kalau lihat dari putusan MK 90 maka ada 4+2, saya tidak bisa belum memprediksi yang baru ya. Seperti bisa 62 atau 62 menolak nanti. Kira-kira demikian kalau saya lihat. 62 bisa menerima 0103 atau bisa saja 53 karena satu tidak ikut kan. 53 menerima argumentasi dari termohon. Nah, ini semacam kalkulasi juga ya. Kira, Baik, Prof. Ini semacam kalkulasi juga ya, kayak kita prediksi skor dari permainan atau olahraga. Baik, Prof Juanda, Bang Billy, Bang Frits, dan juga Bang Vincent. Karena durasi kita sudah habis, kita terpaksa sudahi dulu dialog kita pada malam hari ini. Tapi terima kasih sebelumnya atas waktunya, insight-nya juga. Ya, kita tunggu seperti apa jalannya persidangan dengan alat-alat bukti yang sudah disiapkan oleh masing-masing pihak yang bersengketa di Mahkamah Konstitusi ini. Salam sehat selalu, selamat malam Bapak-Bapak semuanya. Malam, Fani. Terima kasih.